Polda Metro Jaya telah menunjukkan ijazah asli Joko Widodo dalam gelar perkara khusus tuduhan ijazah palsu yang digelar pada Senin lalu. Penunjukan ijazah asli tersebut dilakukan atas seizin dan kesepakatan seluruh pihak yang hadir dalam forum gelar perkara khusus, baik dari pihak tersangka dan pelapor. Kami sampaikan bahwa dalam forum gelar perkara khusus tersebut, atas seizin dan kesepakatan para pihak dalam forum, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM sebagaimana telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dari pelapor Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Meskipun ijazah asli telah ditunjukkan penyidik kepada Roy Suryo CS, namun ia tak bergeming dan yakin ada rekayasa pada ijazah yang ditunjukkan. Roy Suryo menilai ijazah Joko Widodo yang ditunjukkan polisi pada gelar perkara khusus berbeda format dengan ijazah yang terbit pada tahun 1985 dari Universitas Gadjah Mada. Hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah, tidak bergeser satu mili pun. Ya, bahkan sampai the last minute, kami akhirnya sama seperti klaster 1 tadi, dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Joko Widodo. Saya harus berkata dengan terus terang, saya bukan hanya hobi komputer, saya adalah seorang tukang potret sejak zaman analog dulu. Saya memotret sejak zaman film seluloid, dan saya bukan hanya bekerja di lapangan sebagai tukang foto. Saya adalah orang yang juga bekerja di kamar gelap. Jadi saya mengerti bagaimana komposisi kalau misalnya kita pakai fixer, kita pakai pengembang, film itu dicuci, kemudian dicetak, kemudian kertas film apa, dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Tak puas dengan ijazah yang ditunjukkan, kubu Roy Suryo menuntut verifikasi dilakukan untuk menguji keaslian ijazah Joko Widodo. Tim Liputan Anyus melaporkan. Jakarta. Kami langsung kirim uangnya, bayar kontan di lapangan. Kenapa? Kasihan saudara-saudara. 40 ton cabai dibeli dari sentra pertanian di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. 15 ton dikirim ke Jakarta menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara dari Bandara Rembele ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Sisa pasokan akan disalurkan ke sejumlah daerah yang mengalami lonjakan harga cabai. Panen di saat gempa, kita kirim ke daerah-daerah seluruh Aceh Medan yang butuh. Kemudian selebihnya kita angkut ke Jakarta. Kami langsung kirim uang. Kementerian Pertanian bekerja sama dengan pedagang cabai di Pusat Informasi Pasar Induk Ramat Jati untuk memastikan distribusi berjalan lancar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pangan domestik, ratusan personel disiagakan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan penumpang. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak arus libur Natal dan Tahun Baru terjadi pada Sabtu dan Minggu besok. Dengan tujuan favorit masih didominasi Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta. Assalamualaikum. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, penumpang kereta bandara memadati stasiun Yogyakarta. Kereta bandara menjadi pilihan karena dinilai warga lebih menghemat waktu dan aman dengan harga tiket yang terjangkau. Ratusan penumpang kereta bandara memadati stasiun Yogyakarta pada hari pertama dimulainya masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru. Para penumpang bahkan rela berdesakan sebelum masuk ke dalam gerbong kereta. Selama masa angkutan Nataru, operasional kereta bandara di area Yogyakarta melayani total 50 perjalanan setiap harinya
Dengan rata-rata penumpang diperkirakan mencapai 9 hingga 11.000. Para penumpang juga memilih menggunakan kereta bandara karena dinilai lebih cepat dan aman dengan harga tiket yang terjangkau. Sementara itu selama 18 harian masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru, kereta bandara menyediakan 216.000 kapasitas tempat duduk dari 24 perjalanan KA-YAIA PSO dan 26 perjalanan KA-YAIA Express. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Dinas Perhubungan Kota Bandung mulai melakukan rem cek atau uji kelaikan kendaraan di Terminal Cicahem. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan serta upaya menjaga keselamatan penumpang saat di perjalanan. Guna memberikan kenyamanan dan keamanan serta mengantisipasi terjadinya insiden kecelakaan jelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Petugas Dinas Perhubungan Kota Bandung mulai melakukan uji kelaikan kendaraan di Terminal Cicahem. Pemeriksaan dilakukan mulai dari kelengkapan surat kendaraan, roda hingga bagian rem. Di momen Natal dan Tahun Baru ini, di Sub Kota Bandung menyiapkan 155 armada reguler. Kita baru mencek baru 2 armada ya. Dari 2 armada itu tentu lolos untuk di jalan dan operasional. Kalau di sini kami menyediakan armada untuk event Nataru dan Nataru berikut Natal 2025-2026 ini kami menyediakan sebanyak armada 165 armada reguler. Terutama armada bantuan atau armada cadangan bila mana itu terjadi penumpukan di dalam terminal, kami mengeluarkan dari sampai dengan Damri sebanyak 10 buah. Pemeriksaan akan terus dilakukan setiap hari untuk memastikan kelaikan armada untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang wisatawan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Gas yang seharusnya mudah didapat kini menjadi barang langka. Sejak beberapa hari terakhir, warga Banda Aceh dan sekitarnya terus mendatangi pangkalan LPG. Untuk mendapatkan gas LPG, sebagian warga mengaku harus berkeliling dari satu pangkalan ke pangkalan yang lain dan terpaksa membawa serta anak-anak mereka yang masih balita karena tidak ada yang menjaga di rumah. Kondisi ini memicu keresahan. Warga berharap pemerintah segera turun tangan menambah pasokan gas LPG agar kelangkaan tak berlarut. Dari jam 6 subuh. Oke. Sampai sekarang belum dapat juga nih lagi. Kalau kondisi gas di luar seperti apa Bang saat ini? Kalau kondisi gas di luar banyak nggak ada harapan. Abang sudah berapa tempat mencari gas ini? Sudah 5 tempat. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Pratikno menyebut pasokan gas LPG di lokasi terdampak bencana dalam kondisi stabil. Terkait ketersediaan BBM dan gas secara umum pasokan di wilayah terdampak berangsur stabil meskipun di beberapa kabupaten seperti Tapsel, Mandeling Natal, serta Bener Meriah dan Aceh Tengah masih terjadi keterbatasan dihadapkan pada tantangan-tantangan untuk percepatan distribusi. Warga berharap kekosongan stok LPG di Aceh segera diatasi pemerintah agar tidak berdampak luas hingga menyebabkan kelumpuhan ekonomi di Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan.